Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semangat pagi untuk kita semua. Kita bisa melanjutkan untuk pertemuan ke 11 ya. Pertemuan ke-11 itu tentang krim dan gel. Setelah pertemuan sebelumnya kita membahas dua sediaan semi solid lainnya, yaitu adalah salep dan pasta. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke dua sisa lainnya, karena seperti pada pendahuluan di semi solid itu, untuk atas nama sediaan semi solid hanya ada 4 bentuk sediaan ya sebagai dasarnya. Nanti pada file ini juga akan ada tambahan itu bentuk inovasi dari si gel, yaitu adalah emulgel. Oke, kita akan lanjut capaian setelah mengikuti perkuliahan ini. Jadi sama seperti yang sebelumnya, itu ditargetkan mahasiswa itu tahu apa definisi karakteristik dari krim dan gel ya. Secara definisinya itu apa. Jadi nanti jangan seperti senior-seniornya jika ditanya salep itu apa, sediaan semi solid yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan untuk topikal. Itu semuanya adalah jawaban atas nama semi solida. Nah, makanya ada karakteristiknya. Kalau dia salep itu bagaimana? Berminyakkah, mengandung basis apakah, seperti itu ya. Nah, kemudian pasta juga seperti itu. Apa yang dominan? Zat padatnya yang lebih banyak dari 60%. Cantumkan atau nyatakanlah karakteristik khususnya itu untuk menyampaikan dari definisinya ya. Definisi yang tepat dan lengkap ya. Jadi sekali lagi, kalau dijawab itu hanya sebagai sediaan semi solid, sediaan topikal bentuk semi solid gitu ya, itu adalah jawaban untuk seluruh semi solida ya, baik pasta, gel, krim ataupun nanti si salep. Nah, sekarang apa karakteristik khususnya? Nah, itu yang akan kita perlu perkuat ya. Kalau untuk sekedar definisi itu sangat banyak sekali sumber referensi yang dapat dibaca. Tapi nanti bagaimana cara mengambil dari definisi dan karakteristik tersebut ya sebagai acuannya. Jadi yang terbayang saat ditanya itu adalah apa itu gel, pasta, krim, sudah ketahuan, bisa tergambarkan gitu ya, tervisualisasikan bagaimana bentuk sediaan tersebut. Oke. Keuntungan dan kerugiannya apa sih bedanya dari si salep dan pasta kemarin? Juga ada tipe-tipe untuk si krim, kemudian ada penggolongan gel. Kemudian komposisi untuk formulasi krim dan gel, bagaimana metode pembuatannya, serta nah ini Ibu sebut adalah kita bahas tambahannya itu adalah sediaan namanya emulgel yang merupakan inovasi dari sediaan gel. Oke, kita masuk ke tentang krim dulu ya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah tentang krim. Menurut FI edisi 3, krim adalah sediaan setengah padat berupa emulsi mengandung air tidak kurang dari 60% dan dimaksudkan untuk pemakaian luar. Sedangkan FI terbaru, bentuk krim dinyatakan sebagai bentuk sediaan setengah padat mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Kenapa dicantumkan di sini ada dua referensi? Kita lihat di sini perbedaannya. Kalau yang di 3 ini dinyatakan dengan jelas bahwa krim merupakan suatu sistem pembentukannya itu berupa emulsi, ya, yang mengandung air tidak kurang dari 60%. Nah, kebalikannya dari si pasta kemarin. Kalau pasta adalah mengandung zat padatnya lebih dari 60%. Kalau ini krim, dia mengandung air yang lebih dari 60%. Oke, jadi bisa diambil poinnya itu adalah sistem pembentukan krim itu adalah emulsi dan terdiri dari campuran fase airnya itu lebih banyak ya, 60% lebih banyak daripada fase minyaknya. Jadi kalau kita membahas emulsi, secara spesifik nanti akan dibahas di pertemuan ke-15. Apa itu emulsi? Jadi emulsi sama krim itu lebih kurang prinsipnya sama, cuman bedanya satu semi solid, satu cair. Istilah ini secara tradisional digunakan untuk sediaan semi solid yang memiliki konsentrasi relatif cair
diformulasikan sebagai emulsi A per M ataupun M per A. Jadi istilah untuk krim ya, relatif cair tapi lebih cenderungnya adalah ke semi solid. Ditujukan untuk penggunaan kosmetik dan estetik ya. Estetik di sini maksudnya adalah seperti skincare ya, perbaikan permukaan kulit ya. Ataupun kosmetik memperindah atau mempercantik dari kondisi kulit si pemakai. Oke, kita lihat keuntungan sediaan krim. Yang pertama itu praktis, mudah menyebar ya, karena dia konsistensinya agak lebih encer daripada salep apalagi pasta ya. Lebih mudah dibersihkan atau dicuci dengan air, terutama tipe minyak di dalam air ya, karena fase luarnya itu adalah air. Oke, tentu kalau air ketemu air untuk membersihkannya akan lebih mudah dibandingkan kita membersihkan minyak dari tangan kita. Kemudian tidak lengket ya jelas saja karena dia apa tadi, tipenya adalah minyak di dalam air. Air yang akan membawa si minyak berpenetrasi atau melepaskan si minyak. Sehingga di luar itu hanya tinggal yang di bagian airnya saja. Kemudian memberikan rasa dingin. Mudah-mudahan sudah semuanya pernah menyentuh dan menggunakan sediaan krim inilah ya. Sepertinya umum gitu. Kalau tidak, ya dicobalah dipegang sebelum nanti kita praktikum bagaimana sih konsistensi dari suatu sediaan krim. Kemudian biasa digunakan untuk kosmetika sebagai emolien atau memberikan rasa lembut pada kulit, tetapi tidak menyebabkan kulit menjadi berminyak ya. Jadi memberikan untuk pelembab berarti ya, untuk melembutkan kulit, melembabkan antioksidan, itu kebanyakan adalah kosmetika. Yang berbasisnya itu adalah sediaannya krim. Di antara kerugiannya tadi, di antara keuntungannya, krim dia punya juga kerugian. Yang pertama itu adalah mudah kering dan rusak, khususnya tipe air di dalam minyak ya. Mudah kering dan rusak, khususnya tipe air di dalam minyak. Berarti fase luarnya adalah si minyaknya tadi, mudah dia teroksidasi minyaknya gitu, sehingga lama-kelamaan kalau tidak ditutup secara baik gitu akan menjadi sediaannya itu kering. Kemudian susah dalam pembuatannya karena pembuatan krim harus dalam keadaan panas. Ini tolong digarisbawahi dan diingat karena akan dipraktekkan nanti pada saat di labor bahwa pembuatannya spesifik, kondisinya harus panas semuanya ya, dan harus digerus cepat. Kenapa? Karena kondisinya tadi adalah mencampurkan dua fase yaitu air dan minyak. Sekarang coba aja lah ambil gelas dan teteskan gelas berisi air, kemudian teteskan minyak. Aduk dia. Hilang nggak si minyaknya? Atau tetap dia mengumpul di bagian atas permukaan air? Bayangkan itu yang akan kita kerjakan, formulasikan bagaimana caranya supaya si minyaknya tadi bisa tercampur secara homogen dengan si air. Nah, ini ada punya dia kondisi khususnya nanti akan kita lihat di metode pembuatannya. Sudahlah susah, kemudian dia mudah pula pecah dalam pembuatannya. Ini kenapa? Karena jika tidak tercapai kondisi yang bisa di tanda kutip ini susah tadi, maka dia akan mudah pecah. Terutama jika dalam pembuatan formulanya yang tidak pas. Artinya ketercampuran antara fase air dan minyaknya itu komposisinya itu ada yang lebih banyak salah satunya sehingga ya tidak bisa tercampur secara homogen. Itu adalah keuntungan dan kerugian dari sediaan krim. Kita lanjutkan ke tipe krimnya tadi ya. Yang pertama, jadi tipe krim itu ada dua. Yang pertama ini adalah tipe krim A per M atau air dalam minyak atau W per O, water in oil. Penjelasannya, tipe A per M ini adalah fase air yang terdispersi di dalam fase minyak. Terdispersi artinya adalah tersebar merata di dalam si minyak. Terdispersi artinya tidak terlarut, tetapi dia tersebar merata. Ya, terdispersi tidak larut tetapi tersebar merata. Berarti yang fase dalamnya itu adalah si air, ya, air yang tersebar di dalam minyak.
kurang cocok untuk obat yang larut di dalam air dan mudah terhidrolisa. Ini tadi yang menyebabkan dia akan mudah kering nanti jadinya ya. Kemudian menggunakan tipe basis absorpsi atau basis serap ya. Dibuat dengan menggunakan emulgator lipofil yang mempunyai kemampuan menarik air sehingga membentuk sistem emulsi tipe W/O atau A/M tadi. Emulgator yang biasa digunakan dalam cold cream adalah adepslane, ester asam lemak, sorbitat, dan alkohol lemak teroksidasi rendah. Jadi si basis untuk si krim ini dia juga berfungsi sekaligus sebagai emulgator yang akan dapat nanti menjembatani antara si fase air dan fase minyaknya. Oke, jadi ini adalah untuk krim tipe air di dalam minyak. Yang kedua itu adalah tipe minyak di dalam air atau oil in water. Fase minyak yang terdispersi di dalam air ya. Jadi ingat yang di depan itu adalah fase dalam. M/A berarti minyak yang terdispersi di dalam air ya. A/M air yang tersebar di dalam minyak. Yang di dalam adalah yang selalu di awal di depan ya. M/A itu adalah M, A/M adalah A yang fase dalamnya atau yang fase terdispersi. Yang kedua menggunakan tipe basis yang mudah dicuci dengan air ya. Ini dominannya adalah si fase luar karena fase luarnya ini adalah air. Karena kandungan air yang tinggi sampai 70%, basis ini mudah terkontaminasi mikroba sehingga perlu penambahan bahan pengawet ya. Jadi karena kondisinya ini adalah lebih banyak konsentrasi airnya sehingga pada saat pembuatan pada saat preformulasinya nanti perlu dipertimbangkan untuk penambahan bahan pengawet ya, mencegah tidak mudah rusaknya dari si krim. Dibuat menggunakan hidrofil seperti emulgator stearat, emulgator kompleks, alkohol teremulsi atau self emulsifying wax, dan emulsifying waxes ya. Jadi ini adalah contoh emulgator ataupun basis yang umum digunakan untuk tipe M krim tipe M/A. Oke, kita masuk ke komposisi krim ya. Apa saja sih komponen penyusun dari formulasi suatu krim? Secara garis besar itu sama, adanya zat aktif dan zat tambahannya. Kalau di semisolid itu adanya basis ya. Kita lihat di krim itu dibagi 3, zat aktif, fase minyak, fase air, dan juga ada tambahan si pengemulsi. Jadi bisa 3 dan bisa 4 ya. Zat aktif, minyak, air, dan adanya si pengemulsi. Tergantung nanti kondisi kesetimbangannya di mana nanti apakah diperlukan pengemulsi supaya dia dapat membentuk suatu massa yang homogen, massa krim yang homogen. Oke, masuk kita ke prinsip pembuatan krim. Tadi salah satu kerugiannya adalah si krim ini susah dalam pembuatannya. Tetapi kalau kita tahu konsep prinsipnya ini, kita dapat mengantisipasi dan mempersiapkannya supaya dia jadi dan tidak gagal ya. Mudah-mudahan nanti pada saat praktikum semuanya bisa jadi sediaannya ya, karena bukan nakut-nakutin. Kalau praktikum itu kebanyakan malah tidak jadi ya. Kalau tidak jadi nanti mungkin bisa dilihat perbedaannya dari punya temannya yang jadi. Bagaimana sih bentuk krim yang baik itu. Oke, jadi prinsipnya adalah bahan sebagai fase minyak dicampur dan dilelehkan. Jadi intinya sebelum ada kondisi seperti ini kita bagi terlebih dahulu. Kita lihat dari komposisi bahan-bahannya tadi, zat aktif, air, minyak. Kalau ada emulgator kita lihat dari kelarutannya. Ya, mana yang larut air, mana yang larut minyak. Kemudian dikelompokkanlah mereka berdasarkan kelompoknya masing-masing. Yang selanjutnya baru kita bisa lanjutkan ke fase ini. Yang fase minyak dicampur bisa dilelehkan atau dilebur bersamaan. Begitu juga yang fase air juga dilarutkan, bahkan juga dipanaskan bersamaan. Setelah semuanya panas, di sini adalah kedua campuran yaitu fase air dan fase minyak dicampurkan secara bersamaan dalam keadaan panas di dalam lumpang panas dengan penggerusan yang konstan dan kuat sampai terbentuk basis krim. Ya, penggerusan yang cepat
dan kuat ya, cepat terus menerus dan agak ditekan sedikit sampai terbentuk dia basis krim yang baik, atau jadilah dia tercampurlah dia antara fase air dan fase minyaknya tersebut. Kemudian kalau si zat aktifnya ini bisa ditambahkan terakhir ya, digerus terlebih dahulu baru ditambahkan basis krim. Jika kondisinya dia punya kelarutan di dalam salah satu fase, itu bisa dicampurkan di salah satu fasenya. Dan ini juga perlu preformulasi ya, tergantung dari sifat si zat aktif. Kita harus tahu dulu bagaimana monografi atau sifat-sifat si zat aktifnya, kelarutan, suhu leburnya, titik didihnya, berat molekulnya, dan segala macam. Itu akan mempengaruhi nanti kalau kita campur di salah satu fase, itu efeknya bagaimana? Nanti tetap jadi atau malah rusak dia atau pecah krimnya. Kalau memang akan tidak bisa dicampurkan ke dalam salah satu fase, ya sudah dibuat saja dulu basis krimnya, baru terakhir ditambahkanlah si zat aktifnya. Dengan cara kalau dia serbuk itu digerus terlebih dahulu. Ingat ya, memperkecil ukuran partikel agar si partikel serbuknya itu tadi dapat tersebar merata di dalam basis krimnya. Ya, sudah terbayang ya. Dipisahkan dulu fase air dan fase minyak. Kemudian dicampurkan dalam keadaan panas-panas yang kedua fase tadi itu di dalam lumpang yang juga panas. Setelah itu langsung digerus cepat dan kuat sampai dia terbentuk basis krim yang baik. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah contoh ya dari basis krim emulgate 1 dan 2 ya, agak tergeser ini ya. Jadi ini adalah 1. Jadi untuk si emulgate krim itu ada 2 jenisnya ya. Yang sama konsistensi emulgate dan oleum sesaminya, dan ada yang 1:3, ada yang 1:1, ada yang 1:3. Ya, bedanya di situ jumlah dari si emulgate dan oleum sesaminya. Kemudian untuk pengerjaan krim ini juga punya kelengkapan farmasetik khusus ya, di mana kita cantumkan usul basis dilebihkan. Ya, rank pelebihan itu bisa sampai 20-40%. Berarti di antara itu boleh 30, boleh 20 atau 40%. Kenapa adanya proses pelebihan, kenapa adanya usul dilebihkan? Karena yang tadi adanya proses pemanasan, panas di atas di fase air, panas di fase minyak, kemudian panas pada saat pencampuran ya. Dikhawatirkan nanti komposisi jumlahnya itu akan berkurang sehingga dilebihkanlah ya. Tetapi yang diambil nanti di bahan-bahan setelah dilebihkan itu yang diambil tetap adalah jumlah basis seharusnya, bukan seluruhnya pula. Kalau seluruhnya ya otomatis dia berlebih. Nanti kita akan aplikasikan ini di contoh resepnya ya. Kita lihat dulu cara kerja dari si emulgate cream ya, mana tahu nanti resepnya adalah emulgate cream. Yang pertama itu adalah emulgate ditambah oleum sesami. Jadi ini adalah persyaratan salep yang pertama ya, zat-zat yang larut dalam lemak itu dicampurkan atau perlu dengan peleburan. Jadi emulgate ini semi padat ya, agak padat, kemudian oleum sesami itu cair. Jadi lebur mereka berdua sampai cair, pindahkan ke lumpang panas, tambah air panas, gerus cepat sampai terbentuk basis krim yang baik. Artinya fase minyaknya adalah emulgate dan oleum sesami, aquades ini sebagai fase airnya. Dan digerus cepat di dalam lumpang panas. Oke, sudah selesai untuk krim ya. Jadi poinnya itu adalah krim itu tipenya emulsi, artinya ada 2 jenis cairan yang berbeda fasenya akan kita campurkan ya. 2 jenis tipe cairan yang berbeda konsistensinya akan kita campurkan. Bagaimana mereka bisa tercampur, yaitu dengan nanti penambahan si emulgatornya. Yang kondisinya juga dia adalah tidak kurang dari 60% atau bahkan sampai di 70% merupakan fase air ya, kebalikan dari yang si pasta kemarin. Kemudian dia juga punya 2 tipe.
Ketahuannya nanti tipe ini dari mana? Kita bisa lihat dari komposisi bahan-bahan kita. Fase air berapa, fase minyak berapa, bahan yang akan jadi itemnya per kelompoknya tadi. Jadi itu bisa jadi ketahuan, ataupun total fase air sisa. Dari situ juga bisa ketahuan ini adalah fasenya air atau minyak. Kita lihat balik lagi ke si emulgate. Nah, kalau dari komposisi ini nih tipenya A per M atau M per A ini. Air di dalam minyak apa minyak yang di dalam air? Kita lihat ini adalah tentu jawabannya adalah minyak di dalam air. Hampir 70% kan? 70% itu adalah air. Ya, berarti dia akan masuk ke tipe minyak di dalam air. Oke, kita masuk ke sediaan terakhir untuk dasar dari semi solida itu adalah gel ya. Apalagi sih gel ini? Bedanya apa sih dengan si pasta, salep dan krim? Jadi gel itu merupakan sistem semi padat terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar terpenetrasi oleh suatu cairan. Gel kadang-kadang disebut dengan jelly. Nah, kalau dari definisi kita bisa ambil di sini adalah sistem pembentukannya itu berupa suspensi. Kalau si krim tadi adalah berupa emulsi ya. Jadi dicatat saja dulu karena nanti itu akan kita temui pada pertemuan 14 dan 15 untuk suspensi dan emulsi. Tapi secara garis besar sudah Ibu jelaskan bahwa emulsi adalah membuat tercampurnya dua jenis tipe cairan yang berbeda yang secara alaminya itu tidak dapat bercampur. Kalau suspensi itu adalah partikel padat yang tersebar atau terdispersi di dalam pelarutnya tadi. Ya, kalau di gel itu adalah di dalam basisnya. Dia tidak larut tetapi dia akan tersebar merata atau terdispersi di dalam si basisnya. Kita lihat sifat dan karakteristik dari si gel. Yang pertama dia punya sifat itu swelling. Komponen pembentuk gel dapat mengabsorpsi larutan sehingga terjadi pertambahan volume sehingga gelnya akan mengembang. Ya, jadi gel itu juga punya komposisi air yang lebih banyak juga daripada zat padatnya tadi ya. Dan dia punya sifat itu mengabsorpsi larutan atau cairan sehingga akan terjadi pertambahan volume dari si volumenya sendiri. Lama-kelamaan dia akan mengembang. Pelarut akan berpenetrasi di antara matriks gel dan terjadi interaksi antara pelarut dan gel. Pengembangan gel kurang sempurna bila terjadi ikatan silang antar polimer di dalam matriks gel yang dapat menyebabkan kelarutan komponen gel itu menjadi berkurang. Matriks gel di sini adalah si basisnya tadi atau si pembawanya. Apa sih jenis basis yang akan digunakan dalam pembuatan si gelnya tadi. Pemilihannya itu akan menyebabkan cepat atau lambatnya proses pengembangan. Jadi secara sifatnya dia punya atau mudah akan mengabsorpsi larutan atau cairan di sekitarnya. Ya. Oke, kemudian itu adalah sineresis, ya, suatu proses yang terjadi akibat adanya kontraksi di dalam massa gel. Kebalikan ya, kalau yang tadi itu adalah mengabsorpsi, ditariknya, kalau ini kontraksi, ya, akan keluar, ya, menyebabkan keluarnya cairan dari massa gel. Cairan yang terjerat akan keluar dan berada di atas permukaan gel. Sudah mungkin terbayang ya, jadi seperti inilah ya, buat agar-agar. Lama-kelamaan kalau diamkan itu cairannya akan lepas ya. Jadi agar-agar inilah ya. Jadi antara si tepungnya itu tadi serbuk agar-agarnya tadi itu dicampur sama air yang lama-kelamaan dia mengembang ya. Jadi itu nanti ada yang menyebabkan mengembang itu apa? Adanya si basisnya tadi ya. Kalau si gel kita akan ada fokusnya itu adalah ke basisnya yang menyebabkan dia akan terjadi pengembangan. Bisa membentuk bentukan seperti wadahnya, di mana kita akan menuangkan cairannya tadi. Awalnya cair, lama-kelamaan didiamkan itu akan memadat, ya. Dan yang memadat ini lama-kelamaan akan bisa mengeluarkan cairannya lagi. Nah, itu yang disebut dengan peristiwa sineresis. Ini yang untuk asi agar-agar. Ada juga yang pati ya, kita rendam lah gitu ya.
pati ataupun serbuk ya dari singkong atau dari kentang, gitu lama-kelamaan itu akan ada nanti 2 lapisan si cairan ya yang akan lepas di bagian atasnya, di bawahnya berarti dia akan lepas dari si patinya tadi. Oke, seperti ini ya prosesnya. Yang pertama itu adalah swelling ya, mengembang, mengendut. Kalau si sineresis malah dia mengkerut ya. Yang ketiga itu adalah sifatnya berkaitan dengan reologinya. Ini ya berkaitan dengan sifat alirnya tadi ya. Larutan pembentuk gel atau gelling agent atau basisnya tadi itu dan dispersi padatan yang terflokulasi memberikan sifat aliran pseudoplastis yang khas dan menunjukkan jalan aliran non-Newton yang karakterisasi oleh penurunan viskositas dan peningkatan laju aliran. Artinya apa? Semakin cepat diaduk itu akan semakin kental cairannya ya. Kalau didiamkan saja dia akan semakin memadat atau memekat atau semakin padat dari si cairannya, semakin sulit dia mengalir ya. Seperti itu. Nah, ini nanti akan dipelajari di farmasi fisika untuk temanya itu adalah tentang reologi ya, non-Newton, Newton ya. Apa sih cairan non-Newton? Kemudian kenapa dia yang si gel ini masuknya ke non-Newton, tidak yang Newton ya. Jadi sekarang cukup didengar saja, diketahui saja, nanti secara dalamnya akan dibahas pada mata kuliah di farmasi fisika. Oke, kita masuk ke penggunaan gel ya. Sama seperti si krim tadi, itu dapat juga digunakan sebagai kosmetik, digunakan pada sampo, parfum, pasta gigi, sediaan kulit, dan sediaan perawatan rambut ya. Sudah ada yang pernah menggunakan semua ya, Ibu rasa ini kolon ya. Kolon itu juga dari gel, sampo juga ada yang bentuknya gel, pasta gigi juga ada yang gel, dan untuk jerawat juga ada yang gel. Kemudian perawatan rambut pomade ya, itu juga bentukannya adalah gel. Kemudian ada juga sebagai terapinya untuk obat yang diberikan secara topikal atau dimasukkan ke dalam lubang tubuh ataupun untuk mata ya, untuk sediaan steril. Keuntungan sediaan gel, efek pendinginan pada kulit. Dibandingkan si krim, gel itu akan lebih dingin ya. Penampilan sediaan yang jernih dan elegan dan transparan ya. Bisa dilihat dari beberapa contoh penggunaan ini tadi. Rata-rata itu transparan kan, lebih estetik lah ya, tidak buram. Kebalikannya sama krim, krim itu buram dia. Pada pemakaian di kulit setelah kering meninggalkan film tembus pandang. Jadi ada lapisan kering tipis gitu ya. Itu yang disebut dengan film tembus pandang. Kemudian daya lekat tinggi yang tidak menyumbat pori sehingga pernapasan pori tidak terganggu. Keuntungan ini akan menggambarkan nanti ke kondisi hidrasi dari si kulit ya. Di sini tidak akan menyumbat si pori sehingga kalau mau keringatnya keluar ya keluarlah gitu ya, tidak akan tertutup si porinya sama gelnya ini. Mudah dicuci dengan air, lebih mudah daripada si krim. Pelepasan zat aktif obatnya itu lebih baik ya karena adanya si matrix ataupun gelling agent pembawanya tadi yang polimer ya. Kemudian kemampuan penyebarannya pada kulit yang lebih baik ya. Nah, mungkin penasaran ya untuk kemampuan penyebaran, bisalah dicobakan sekarang itu di 4 bentuk sediaan tadi, dicoba masing-masing dioleskan. Itu bagaimana cara atau kondisi tersebar di kulitnya dengan pengolesan biasa ya, jangan terlalu ditekan, oles biasa saja. Yang mana yang akan lebih enak, yang mana yang lebih nyaman saat dioleskan. Nah, itu adalah balik kita lagi ke preformulasi untuk sediaan semi solid. Lokasi penggunaan ya, lokasi penggunaan itu terkait juga dengan kemudahan dia menyebarnya tadi. Kalau kita mau buat sediaan misalnya itu tadi untuk antiinflamasi gitu ya, kan luas daerahnya lebih besar tuh. Nah, kalau itu mungkin tidak perlu kita pakai yang lebih mudah menyebar. Karena apa? Karena penggunaannya itu dalam jumlah yang banyak, tidak seperti kayak gel anti jerawat ya. Itu kan hanya pada bagian jerawatnya saja, tidak memerlukan lokasi yang luas dan jumlah yang besar untuk dioleskan.
Oke, kerugiannya kandungan surfaktan yang tinggi dapat menyebabkan iritasi. Surfaktan di sini adalah sama seperti si emulgator sebagai membuat suatu campurannya itu bisa menjadi tercampur homogen ya. Dan dikhawatirkan surfaktannya ini dapat menyebabkan iritasi yang jumlahnya jika digunakan itu tinggi. Kemudian harga juga lebih mahal ya. Kenapa? Karena secara estetik dia lebih cantik daripada ketiga teman yang lain gitu ya. Gel dengan kandungan alkohol tinggi membuat pedih pada wajah dan mata. Alkohol di sini juga nanti sebagai pelarutnya, tambahan pelarutnya ya. Kemudian penampilan buruk saat pemaparan sinar matahari. Kenapa tadi adalah pembentukan lapisan tipis ya. Jadi dia cepat mengering dan itu tercetak pula cepat di wajah kalau kita menggunakannya outdoor ya. Saat terkena paparan sinar matahari. Kemudian lebih cepat menguap dan meninggalkan film berpori atau pecah-pecah sehingga tidak semua area tertutupi atau kontak dengan si zat aktif. Ini artinya adalah untuk person, orang yang akan menggunakan dari sediaan kita. Kalau dia aktivitasnya banyak, tinggi gitu ya, di luar ruangan pula gitu ya, mungkin gel perlu bukan menjadi suatu pertimbangannya ya. Jadi ini baiknya digunakan ya untuk santai, untuk jerawat misalnya seperti itu ya. Kecuali kalau dia untuk untuk analgetik antiinflamasi, itu bisalah cocok digunakan si gel karena dia keuntungannya tidak berminyak dan juga efeknya yang mendinginkan ya. Jadi tidak terasa seperti menggunakan obat. Oke, kita masuk ke penggolongan gel. Yang pertama itu adalah berdasarkan sifat dari fase koloidnya ya. Membahas koloid ini juga nanti akan dibahas di mata kuliah farmasi fisika. Apa sih koloid itu gitu ya. Kemudian dari penggolongannya ini dibagi menjadi gel anorganik dan gel organik. Ini artinya apa? Kalau membahasnya ini adalah jenis gelling agentnya atau si pembawa yang digunakan. Ada yang anorganik, kemudian ada yang organik. Yang lebih disukai tentu adalah yang si organik ini tadi ya, NaCl, Tragakan. Ini akan kita gunakan juga nanti pada saat praktikum sebagai basis gelnya. Kemudian berdasarkan sifat pelarutnya. Ya, kalau yang tadi itu penggolongannya berdasarkan fase koloidnya. Jadi ada ketercampuran antara si zat cair dan zat padatnya tadi gitu ya. Yang kedua itu ada berdasarkan sifat pelarutnya. Ada yang larut di dalam air, ada yang agak larut di dalam air, ataupun ada yang dia tidak larut sama sekali di air ya. Ada yang hidrogel, berarti pelarutnya air atau pelarut organik. Organogel, pelarutnya bukan air atau bukan pelarut organik. Dan ada yang serogel, gel dengan konsentrasi pelarut yang rendah ya, konsentrasi atau jumlah pelarutnya yang rendah. Oke, berdasarkan fase koloid dan sifat pelarut. Yang terakhir itu adalah berdasarkan fase terdispersinya. Karena tadi definisinya gel itu adalah suatu sistem suspensi, di mana suspensi itu adalah kondisi adanya si zat padat tidak larut tetapi dia terdispersi atau tersebar merata di dalam basisnya. Dibagi menjadi gel fase tunggal dan gel 2 fase. Kalau fase tunggal terdiri dari makromolekul organik yang tersebar rata dalam suatu cairan hingga tidak terlihat adanya ikatan antar makromolekul yang terdispersi dan cairannya. Fase tunggal ya sama seperti nanti pembagian cairan ya, ada cairan satu fase, larutan satu fase, dan ada yang 2 fase. Kalau yang gel 2 fase terbentuk jika massa gel terdiri dari jaringan partikel kecil yang terpisah akibat ukuran partikel terdispersi lebih besar dari fase pendispersinya. Ukuran partikel terdispersi lebih besar ya, sehingga nanti ada seperti bintik-bintik ya. Di pasta gigi mungkin sudah pernah ada yang menggunakan atau yang melihatnya di iklan. Jadi seperti itu adalah penggolongan dari gel berdasarkan fase terdispersinya. Oke, masuk kita ke faktor-faktor yang mempengaruhi sediaan gel. Yang pertama itu adalah suhu. Gel dapat terbentuk melalui penurunan temperatur, tapi dapat juga pembentukan gel terjadi setelah pemanasan hingga suhu tertentu ya.
Kalau gel itu tidak perlu pakai suhu yang tinggi ya, bahkan tanpa suhu juga, maksudnya tanpa ada pemanasan dia akan lebih mudah jadinya. Ini maksudnya adalah maksudnya adalah di basisnya ya. Nanti si basis itu dia bisa mengembang karena adanya faktor suhunya tadi. Air pengembang yang digunakan ya. Nanti kita akan menggunakan itu air panas ya untuk mengembangkan si basisnya tadi. Contohnya di sini adalah polimer seperti mikrokristalin selulosa dan hidroksi propil metil selulosa itu terlarut hanya pada air yang dingin membentuk larutan yang kental. Pada peningkatan suhu larutan tersebut akan membentuk gel. Jadi dia kalau pakai air dingin dia larut. Nah, kalau membentuk gel dia baru saat suhunya ditingkatkan. Fenomena pembentukan gel atau pemisahan fase yang disebabkan oleh pemanasan ini disebut thermogelation ya. Thermogelation. Terbentuknya gel dengan adanya pengaruh suhu. Yang kedua, faktor yang mempengaruhinya itu adalah sifat elektrolit. Konsentrasi elektrolit yang sangat tinggi akan berpengaruh pada gel hidrofilik, suka air, di mana ion berkompetisi secara efektif dengan koloid terhadap pelarut yang ada dan koloid digaramkan atau koloid yang sudah melarut ya. Ini berkaitan karena dia komposisinya tadi itu adalah lebih banyak si air. Air ini kita tahu merupakan suatu ion ya, zat terion yang punya juga zat elektrolit maksudnya ya. Zat elektrolit merupakan dia punya kemampuan sebagai pengantar listrik ya. Kemudian contohnya di sini adalah gel dari N-alginat akan segera mengeras dengan adanya sejumlah konsentrasi ion kalsium yang disebabkan karena terjadinya pengendapan parsial dari alginat sebagai kalsium alginat yang tidak larut. Nah, ini berkaitan ke pemilihan jenis si gelling agentnya tadi. Bagaimana sifat dari si gelling agentnya tadi terhadap adanya si air. Mudah mengendap atau tidaknya dia. Ya, karena itu akan mempengaruhi dia akan lebih cepat mengeras atau tidak. Oke. Jadi ada dua faktor yang mempengaruhinya. Sekarang kita masuk ke komposisi gel ya. Zat aktif, gelling agents atau bahan pengembangnya tadi atau basisnya, kemudian ada bahan tambahan bisa pengawet, baik mikroskopis ataupun chelating agent. Oke, di sini ada contoh gelling agent yang umum digunakan ya. Ada dari golongan polimer, dari alam itu ada Na-alginat, karagenan, pektin, tragakan. Ada yang derivat selulosa, ada metil selulosa, NaCMC dan HPMC. Ini yang kita gunakan nanti adalah di Na ataupun metil selulosa ya. Oke, yang sintetisnya itu ada kan namanya karbomer, karbopol gitu ya, dan ada jenis-jenis gelling agent yang lainnya. Ini berkaitan nanti ke konsistensi atau hasil akhir itu terutama adalah transparasi dari sediaan gel yang akan diformulasi. Karena senior-seniornya sudah membuktikan dengan zat aktif yang sama, basis yang berbeda atau gelling agent yang berbeda itu akan dihasilkan penampakan yang secara estetiknya juga akan berbeda. Mana yang akan lebih transparan dibanding yang lainnya. Ini tergantung nanti dari jenis gelling agent yang dipilih. Jadi pada saat preformulasi juga akan menentukan gelling agent yang kita pilih itu akan menentukan secara estetiknya bagus atau tidak dari si gel yang dihasilkan. Oke, kemudian adanya pengawet ya. Jadi pengawet itu tadi sudah disebutkan propil metil ataupun bisa kita pakai benzalkonium klorida dan ini adalah contoh-contoh pengawet lainnya. Kita lanjut ke bahan higroskopis, bertujuan untuk mencegah kehilangan air ya, karena si gel tadi dia punya sifat itu adalah sineresis ya. Jadi bisa ditambahkan bahan tambahannya itu adalah zat higroskopis, contohnya gliserol, propilen glikol. Jadi ini humektan ya, akan berfungsi sebagai humektan, menjaga konsentrasi air itu tetap di dalam satu sediaan sehingga tidak cepat mengering. Kemudian ada chelating agent, bertujuan untuk mencegah basis dan zat yang sensitif terhadap logam berat ya. Jadi ini kondisinya adalah nanti
adanya interaksi antara zat aktif dengan zat tambahan yang nanti akan menyebabkan timbulnya reaksi gitu ya, adanya reaksi sensitif terhadap logam berat yang dimiliki dari komponen baik si zat aktif maupun zat tambahan. Contohnya adalah natrium EDTA. Oke, kita sudah akan masuk ke bagian akhirnya setelah kita membahas tentang krim dan gel. Sekarang kita akan lanjutkan ke emulgel. Nah, emulgel itu adalah kombinasi gel dan emulsi di dalam satu sediaan, di mana emulsi, apapun tipenya, digunakan sebagai pembawa untuk menghantarkan obat-obat hidrofobik yang takut air yang tidak dapat dihantarkan oleh gel saja. Ya, jadi di sini emulgel. Jadi ada emulsi ditambah gel ya, di mana si emulsinya itu akan bekerja sebagai pembawa untuk menghantarkan obat-obat hidrofobik yang tidak dapat dihantarkan oleh gel saja. Zat-zat yang sukar larut. Kalau gel kan tadi adalah ditargetkan dia mudah larut di dalam air. Nah, sekarang kondisinya ini adalah si zatnya memiliki kriteria kelarutan itu sukar larut di dalam air, sehingga solusinya itu adalah bisa dibuatkan di dalam suatu sediaan emulgel. Gel yang teremulsi merupakan pembawa yang lebih baik untuk obat-obat yang bersifat hidrofobik atau tidak larut air. Oke, secara singkatnya saja seperti ini. Untuk komposisi ya tentu ada dibagi dua ya. Ada komposisi emulsinya apa dulu, kemudian siapa yang akan menjadi basis gel ya. Dibuat terlebih dahulu kedua-dua fasenya, basis gel, kemudian emulsi, kemudian baru dicampurkan. Ya. Oke, kita akan lanjut ke evaluasi krim dan gel ya. Apa saja sih evaluasi krim dan gel? Secara garis besar itu sama saja dengan si salep dan pasta kemarin ya. Ada organoleptis, pH, homogenitas, daya sebar, daya tercuci, stabilitas fisik, iritasi, kesukaan. Mungkin arahnya yang ke bentuk sediaan ini itu lebih disukai ya daripada yang dua bentuk sediaan sebelumnya secara estetik atau secara estetik yang tidak dipengaruhi sama penggunaannya. Tapi kalau dikaitkan ke penggunaan belum tentu jawabannya adalah si krim dan gel ini. Oke, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillahirobbilalamin, seluruh materinya sudah selesai untuk bentuk sediaan dari krim dan gel, ditambah sedikit ada emulgel ya. Jadi emulgel itu merupakan inovasi yang bentuk sediaan terbarukan dari si gel. Adanya campuran emulsi dan gel ya. Sekali lagi untuk emulsi baru kita akan bahas itu di pertemuan ke-15. Silakan disimak lagi. Jika masih ada pertanyaan itu bisa langsung ditanyakan di kolom komentar yang akan Ibu jawab juga di kolom komentar tersebut. Terima kasih. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.